Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih insyaallah hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, bimbingan, keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan kelak bisa diterima sebagai amal soleh dan bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah. Hari ini, malam ini adalah malam yang ke-29. Artinya kita sudah 28 hari berpuasa. Artinya kita sudah menjalankan perintah Allah. Artinya kita sudah menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Artinya kita benar-benar istiqomah. Dan mudah-mudahan tinggal beberapa malam lagi. Ya, tinggal satu malam lagi. Insya Allah tinggal satu malam lagi. Jangan sampai loyo, jangan sampai kendor. Tetap di malam terakhir, tetap di hari-hari terakhir Ramadan ini kita gaspol. Kita semakin semangat beribadah, semakin memaksimalkan diri untuk beribadah. Kenapa? Karena sesungguhnya ini bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu bahwa kualitas puasa kita selama sebulan itu tidak ditentukan di awal, tidak ditentukan di pertengahan, tapi ditentukan di akhir. Kalau akhir kita gagal, Pak, kalau akhir-akhir Ramadan kita, malam-malam terakhir Ramadan kita kepleset berbuat maksiat, kita kepleset kendor sehingga tidak peduli lagi dengan ibadah, maka rusaklah Ramadan kita dari mulai awal itu. Kenapa demikian, Ustaz? Baik, saya ingin cerita, Pak. Cerita ini saya ambil dari sebuah hadis dari riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, suatu saat Nabi bersama beberapa sahabat dalam kondisi perang, rehat, Pak. Karena yang namanya perang kan enggak 24 jam terus perang. Pasti ada rehatnya, pasti ada istirahatnya. Maka saat itu Nabi dengan beberapa sahabat istirahat. Nah, saat itulah Nabi mengucapkan satu kalimat yang kalimat ini mengagetkan semua sahabat. Kenapa? Kalimat ini menyoal tentang satu sosok yang sosok ini benar-benar dipuja-puja oleh sahabat saat itu. Sosok ini dianggap pahlawan. Sosok ini dianggap yang paling berkualitas dalam perang, karena sosok ini banyak membunuh musuh-musuh saat itu, Pak. Tapi Nabi ternyata berkata lain. Nabi tiba-tiba berkata, "Man ahabba ayyandura ila rajulin min ahlin nar falyandur hadar rajul." Siapa orang yang ingin lihat sosok ahli neraka, lihatlah orang itu. Tentu kaget itu sahabat-sahabat. Kok bisa? Dan enggak mungkin Nabi salah, Pak. Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berkata kecuali atas dasar wahyu, atas dasar ilham dari Allah Rabbul Alamin. Tak mungkin Nabi salah. Maka ada salah seorang sahabat yang ngintili orang ini, kepingin tahu apa yang terjadi dengan orang ini, sampai Nabi menyatakan seperti itu. Maka kemudian orang ini masuk ke medan perang, Pak. Diikuti juga masuk ke medan perang. Pokoknya berada di tidak jauh dari orang itu untuk mengetahui ada apa dengan orang ini. Memang orang ini, saudaraku, sangat gesit memainkan pedangnya. Tapi segesit-gesitnya memainkan pedang, akhirnya dia terluka juga, akhirnya dia kena panah. Maka dengan tergeletak menahan rasa sakit yang luar biasa, disinilah baru ketahuan, saudara, orang ini ternyata tidak sabar, Pak.
orang ini tidak sabar dengan rasa sakitnya. Akhirnya orang ini mengambil pedangnya dan menusukkan di dadanya, tembus sampai ke punggung, alias orang ini mati dalam kondisi durhaka, mati dalam kondisi bunuh diri. Maka hal itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul itu benar adanya. Mendengar cerita dari sahabatnya, maka Nabi berkata, memang demikian kebanyakan manusia. Manusia itu melihat ketika satu sosok orang yang beramal dengan amal ahli neraka, tapi ketika 180 derajat di akhir hidupnya dia beramal dengan ahli surga, masuk surga Pak. Sebaliknya, kalau ada orang yang beramal dengan ahli surga, tapi di akhir hidupnya dia beramal ahli neraka, masuk neraka Pak. Bukankah bapak-bapak, ibu-ibu selama ini minta husnul khotimah? Saya ingin tanya, apa arti husnul khotimah? Husnun dari kata hasan, artinya baik. Husn itu kebaikan banget. Al-khotimah itu akhir. Artinya selama ini bapak-bapak, ibu-ibu minta akhir hidup yang baik, bukan minta awal hidup yang baik. Karena memang penilaian hidup kita itu bukan di awal kehidupan, tapi di akhir kehidupan kita Pak. Termasuk semua amalan kita itu tidak dinilai di awalnya, tapi dinilai di akhirnya oleh Allah Rabbul Alamin. Itulah seorang ulama besar bernama Ibnul Iyad, Al-Fudail Ibn Al-Iyad. Beliau seorang ulama dari kalangan Ashabus Syafi'i, ulama besar rahimahumullah. Al-Fudail bin Iyad berkata, tuhsin fima baqiyah yufar laka fima madha, wa in asa'ta fima baqiyah ukhitta fima madha fima baqiyah wa ma madha. Kata Al-Fudail bin Iyad, beliau menyatakan, Ibnul Iyad beliau mengatakan, tuhsin fima baqiyah, perbaiki akhir amalanmu. Maka apa kata beliau? Kalau kau memperbaiki akhir amalanmu, maka yufar laka fima madha, Allah akan mengampuni hal-hal yang kurang dari awal sampai akhir. Tapi wa in asya'ta fima baqiyah, kalau kamu buruk di akhir amalanmu, ukhitta fima baqiya wa ma madha, maka yang dari awal sampai akhir tidak akan dianggap sama Allah Rabbul Alamin. Karena itu saudaraku, kalau ada, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, sekiainya kiai, seustadnya ustad, sehabibnya habaib, sehafidnya orang hafidul Quran, tapi di akhir hidupnya durjana kepada Allah, dakhalan nar, masuk neraka. Allah enggak nganggap yang awal-awal itu Pak. Tapi sebaliknya bapak-bapak, ibu-ibu, sepelacurnya pelacur, hidupnya selalu berzina, tapi di akhir hidup sujud bertobat kepada Allah, dakhalal jannah Pak, masuk surga. Yang awal-awal gak dianggap sama Allah Rabbul Alamin. Inilah saudaraku yang dimaksud bahwa Rasulullah ketika mengungkapkan ada laporan kayak begitu, orang yang bunuh diri tadi, apa kata Nabi? Innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu, Rasulullah yang bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung akhir Pak. Kalau akhir dari amalan kita itu baik, baiklah semua amalan kita. Tapi kalau akhir dari amalan kita itu buruk, buruklah Pak. Karena itu ayo saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, Ramadan tinggal 1-2 hari ini, Ramadan tinggal semalam besok saudaraku. Maka jangan sampai lepas, jangan sampai kita loyo, jangan sampai kita lemes Pak. Ya memang orang sekarang ini kalau sudah akhir-akhir Ramadan Pak, gembiranya itu sudah berbeda, suasana batinnya itu sudah berbeda, euforianya sudah berbeda, excitingnya sudah berbeda. Euforianya itu euforia lebaran, euforianya euforia belanja Pak, euforianya itu euforia mudik saudara, euforia itu euforia buat kue. Gak ada masalah sebenarnya, karena memang Nabi itu pernah bersabda, lis-shaim farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatun indal fitri, yaitu bahagia di saat berhari raya Idul Fitri. Wajar. Sekarang ini euforianya Masya Allah. Makanya begitu euforianya lebaran, sampai sholat taraweh Pak, softnya semakin maju ke depan, yang di belakang tambah kosong. Kenapa? Euforianya itu sudah bukan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Mall. Parkiran yang paling banyak lagi bukan di masjid sekarang, tapi di mall-mall saudara.
Itu euforia lebaran. Sebenarnya euforia lebaran itu sunnah, karena Nabi sendiri menyatakan bahwa bergembira dengan hari raya Idul Fitri adalah bagian daripada alamiah kebatinan kita. Tapi jangan sampai kegembiraan kita dengan hari raya Idul Fitri, kegembiraan kita menyambut lebaran, kegembiraan euforia kita dengan mudik, Pak, euforia kita dengan menyambut hari raya Idul Fitri beberapa hari lagi ini, jangan sampai membuat semakin loyonya, semakin lemasnya, semakin turunnya proses ibadah kita. Bukankah saudaraku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru semakin mendekati lebaran, 10 hari terakhir Nabi Muhammad itu iktikaf, saudara. 10 hari terakhir Nabi itu iktikaf. Malam 21 maghrib Nabi masuk masjid. Bapak Ibu tahu enggak kapan Nabi keluar dari masjid? Nabi keluar dari masjid dalam sebuah sejarah, yaitu ketika tanggal 1 Syawal setelah subuh, Pak. Di 1 Syawal itu Nabi langsung menuju ke lapangan untuk sholat id. Artinya Nabi itu iktikaf sampai hari raya Idul Fitri, dan pergi ke lapangan untuk sholat id itu bukan dari rumah tapi dari masjid. Kenapa? Karena Nabi sampai titik-titik hari malam-malam terakhir Nabi tugas pol. Ayo bapak-bapak, kita bukan nabi memang. Kita memang orang-orang yang di bawah Rasulullah, di bawah para nabi, mungkin bisa juga di bawah para wali, Pak. Tetapi kita harus punya semangat kalau bisa tetap memaksimalkan potensi diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, di akhir-akhir Ramadan, lebih-lebih di malam besok itu. Kenapa, saudaraku? Kenapa? Ini nanti malam 29 bisa jadi Lailatul Qadar. Tapi kalau Lailatul Qadar sudah lepas, mungkin ada di malam 23, mungkin ada di malam 27, maka malam nanti tetap kita semangat untuk itikaf, semangat untuk sholat, semangat untuk tahajud, semangat untuk memaksimalkan diri beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, nanti di malam terakhir besok ini insyaallah, sambil nunggu keputusan sidang isbat, di malam terakhir besok ini, saudaraku, perlu bapak ibu ketahui, ada sebuah hadis yang jarang diungkap oleh para ustadz. Hadis ini, saudaraku, panjang, tapi ujung hadis ini menyatakan idza kana akhiru lailatin min syahri Ramadan ghafarallahu lahum jami'an. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah malam terakhir Ramadan, maka Allah akan mengampuni seluruh orang yang berpuasa. Saat itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, rajulun minal qaum, ya Rasulullah, hal hiya Lailatul Qadar? Wahai Nabi, apakah itu Lailatul Qadar? Maka Nabi menjawab, la, bukan Lailatul Qadar. Itu berbeda dengan Lailatul Qadar. Terus itu apa? Malam di mana malam terakhir kita semua diampuni orang yang berpuasa oleh Allah. Ya, kata Rasulullah, alam taro, apa pendapat kalian? Ilal ummal alladhi faraghu min amalihim, kepada pekerja yang sudah menuntaskan, menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna, apakah pantas diberi bonus? Maka sahabat menjawab, pantas ya Rasulullah. Maka itulah bonus, itulah THR di malam terakhir dari Allah Rabbul Alamin, yaitu maghfirah, ampunan. Dan bukankah bapak-bapak, ibu-ibu tahu bahwa sesungguhnya puasa Ramadan ini goals utamanya, tujuan utamanya kita dapat apa? Maghfirah, saudara. Dan ternyata maghfirah itu sama Allah diletakkan dan akan dikasih pada malam terakhir. Karena itu mari bapak ibu hafizakumullah, adik-adik semuanya, jangan sampai loyo, jangan sampai lemas, sampai malam terakhir tetap memiliki semangat untuk beribadah, memaksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah sampai malam terakhir Ramadan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan THR dari Allah berupa maghfirah, ampunan. Kalau Allah sudah mengampuni semua diri kita, kehidupan kita, semua dosa kita diampuni sama Allah, maka Allah pasti ridho dalam kehidupan kita. Kalau Allah ridho, Pak, apa yang kita minta pasti dikasih sama Allah Rabbul Alamin. Ayo song-song ini akhir Ramadan dengan meraih maghfirah Allah. Jangan sampai kendor, tetap semangat memaksimalkan diri untuk beribadah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.